warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ali sidki wal wafa. Wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Amma ba'd, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang semoga Allah berkahi, semoga Allah rahmati, yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk hadir di majelis ta'lim yang semoga mulia. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nantikan syafaatnya fi yaumil qiyamah. Kita ikuti jejak-jejaknya, kita ikuti sunnah-sunnahnya. Semoga setiap usaha dan upaya yang kita lakukan Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita untuk menuju jannahnya. Amin Allahumma. Tadi jam 3 saya terbangun, tidur jam setengah 2 di kampung. Kebetulan di pondok ada acara tahfidz camp, nemanin anak-anak dari jam 4 sore. Ya, ternyata anak-anak susah tidur itu, Pak. Ya, biasanya di rumah nyaman, sekarang pindah tidurnya ke tenda. Jam 10 sudah tidur ya? Iya, itu semua, Pak. Masuk tenda semua itu. Tapi ngobrol itu, Pak. Ramai gembrenggang itu, saya nggak bisa tidur itu, Pak. Sampai kemudian api unggun masih nyala, jam 12 keluar semua itu, Pak. Padahal lampunya sudah kita matikan. Ya, sampai setengah 2 itu panitia stres semua. Nggak ada yang tidur semua itu, Pak. Ya, setengah 2 saya pindah ke kantor. Tidur di sana, bangun jam 3. Jam 3 langsung persiapan, mandi dan lain sebagainya. Mau berangkat ke sini, Pak, ternyata bensinnya habis itu, Pak. Masya Allah, udah kedip-kedip itu, Pak. Aduh, ini nggak nyampe nih. Paling nanti sampainya sampai bandar mungkin ya. Akhirnya saya Pak, ketok-ketok rumah, sahur gitu. Ya, yang ada bensinnya. Ya, Bu, sahur Bu, nggih kalih badhe tumbas bensin. Oh nggih. Iya. Akhirnya dibukakan dan alhamdulillah tadi ada bensinnya. Bensin. Jadi nanti kalau kita bicara tentang hak ngantuk, yang paling berhak ngantuk nanti siapa, Pak? Iya, yang paling berhak ngantuk kayaknya saya itu, Pak. Jadi nanti kalau ada bapak ibu ngantuk berarti mengambil hak saya itu. Ya. Karena saya tidur cuma sejam setengah. Ya, tidurnya cuma sejam setengah. Insyaallah. Ya, itu mukadimah, Pak ya. Cerita tadi. Sholat di masjid pinggir jalan tadi, sebelah kiri kalau dari sini, sebelah kanan kalau dari sana. Dulu waktu pertama kali saya kajian di sini itu masjid yang pertama kali saya tempati untuk sholat subuh. Ya, habis itu keliling dulu ke kampung-kampung itu nyari sini Baitur Rahim. Ya, ternyata tempatnya di sini. Ya. Dan tadi jamaahnya sudah lumayan banyak itu, Pak. Ya, nggak tahu kalau cuma di bulan Ramadan ya, nanti 11 bulan berikutnya nggak tahu ya. Tapi yang jelas tadi jamaahnya sampai ke belakang. Ya, kalau sini jamaahnya masih ke depan apa belakang, Pak? Acek, Pak ya. Nah, tidak mengalami kemunduran atau kemajuan ya. Alhamdulillah istiqomah itu, Pak. Berarti lumayan ya. Ya. Biasanya yang paling ramai itu di awal apa di akhir, Pak? Awal. Di awal ya. Semua ikut lomba, Pak ya. Semua ikut lomba, semua ikut pacuan, semua itu. Tapi kadang banyak yang tidak mengikuti finishnya. Ya, sudah mau finish hilang itu, Pak ya. Hilang, sudah mundur dulu. Nah, kita mudah-mudahan yang hadir di sini dan para pemirsa yang
melihat ini, ya mudah-mudahan kita ikut yang pertama dan ikut finishnya, ya, ikut finishnya sampai akhir Ramadan nanti. Amin Allahumma amin. Dan di bulan Ramadan ini Pak, itu betul-betul kita orang-orang beriman itu betul-betul ditempa, betul. Ditempa itu apa? Hah? Digodok, betul itu Pak. Ya, digembleng. Nah, itu dia. Digembleng itu, digembleng betul Pak. Air itu mendidih itu berapa derajat Pak? Ya, 100 derajat. Bagaimana supaya air itu lebih dari 100 derajat? Caranya gimana Pak? Hah? Ya, apinya dibesarkan. Kemudian ya, airnya dipres. Ya, airnya dipres. Dipres itu di wah, itu presto. Ya, di presto itu Pak. Itu kalau di presto itu kalau tidak ada apa? Ya, abab yang keluar. Abab itu asap ya. Asapnya tidak keluar itu Pak. Itu nanti panasnya akan lebih dari 100 derajat. Nah, orang-orang beriman itu betul Pak. Ya, itu betul-betul dikekang betul. Ya, yang harusnya kemudian kita setelah ini sarapan, ya, jadi yang dulunya sarapan itu halal sekarang menjadi haram. Ya, yang ketika pagi hari ibadah suami sama istri jadi ibadah dan sedekah sekarang menjadi haram. Ya, kurang semenit itu Pak, tinggal 1 menit lagi mau buka. Ya, aduh, sudah ada kolak, sudah ada es degan, sudah ada macam-macam. Kita tidak berani nyicipi. Siapa yang berani? Tidak ada yang berani itu Pak. Kurang 1 menit itu Pak. Ah, paling kurang 1 menit kok tidak bisa. Ya, jadi betul-betul kita dipres betul sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dipres betul. Makanya Abu Malik Kamal bin Said Salim itu di dalam Sahih Fikih Sunnahnya beliau menyebutkan Ramadan madrasatul kubra yatadarrabu fihal mu'min ala khisalin katsirah. Ya, di mukadimahnya Abu Malik Kamal bin Said Salim, bukunya namanya Sahih Fikih Sunnah, ada 4 jilid. Dan ketika bicara tentang bab saum Ramadan, tentang bab Ramadan itu Pak, beliau mengatakan bahwa Ramadan itu madrasatul kubra bagi orang-orang yang beriman, madrasah yang besar, madrasah yang ya melebihi dari segalanya, ya melebihi dari madrasah yang ada. Madrasah itu apa Pak kalau bahasa kita? Sekolahan. Ya, sekolahan supaya apa? Supaya kita itu jadi la'alakum tatakun. Ya, jadi la'alakum tatakun. Dan tidak ada yang menjamin bahwa orang yang mengikuti proses, mengikuti selama bulan Ramadan ini dari awal sampai nanti Pak, ya sampai Idul Fitri itu semuanya mendapatkan gelar takwa. Itu tidak ada yang kemudian menjamin. Siapa yang di sini berani jamin nanti gelarnya takwa? Alhamdulillah kita sudah fitrah ya, karena sudah zakat fitri. Alhamdulillah kita sudah fitrah semua. Kita sudah bagaikan seperti bayi yang baru lahir. Siapa yang berani ngomong gitu Pak? Ya, tidak ada yang jamin. Bahkan kalau kemudian kita merasa begitu, ya merasa kemudian wah kayaknya saya dapat gelar takwa ini gitu. Ketemu sama tetangganya, assalamualaikum Pak, saya alhamdulillah sekarang semakin oke. Itu Pak, itu malah justru, iya justru itu ada penyakit hati. Iya, namanya penyakit, iya riya, ujub. Ya, ujub itu takjub dengan amalan-amalan yang kemudian sudah dia lakukan. Ya, ini yang kemudian kita harus hati-hati Pak di bulan Ramadan itu. Makanya sesuatu yang dulunya dihalalkan, kenapa disebut madrasatul kubra? Yang dulunya dihalalkan, yang dulunya menjadi sebuah ibadah, itu sekarang kita betul-betul dikekang. Ya, tidak boleh, diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini tidak bisa dibayar dengan berapapun itu Pak. Ya, tidak bisa dibayar dengan berapa rupiah pun. Ya, siapa yang berani
membatalkan puasa tak bayar 1 miliar begitu Pak. Ada yang berani Pak? Iya, siapa yang mau bayar itu Pak ya? Iya. Tapi kalau jenengan kira-kira kalau ada uang 1 miliar gitu kira-kira berani enggak Pak? Yakin Pak. Nanti iya, ini ujian betul Bapak Ibu hadirin. Kenapa begitu? Iya. Loh. Bayangkan Pak, 1 miliar itu sedikit atau banyak Pak? Banyak itu Pak, bisa untuk nyarutang. Ya, wah, saya pingin hari raya nanti utang saya selesai semua. Nah, biasanya ujiannya begitu itu Pak. Dan nanti kalau kemudian saya nyarutang dan saya tidak punya hutang, kayaknya ibadahnya semakin mantap. Oh, batalkan 1 kali sajalah. Nanti gampang mengkombok. Ada yang seperti itu? Tidak ada. Ya, tidak berani itu Pak. Orang yang boleh membatalkan puasa itu, yang boleh untuk berbuka artinya tidak berpuasa. Itu jika apa Pak? 1 safar, ya, musafir, ya. Saya hari puasa perdana itu, waktu itu saya tidak puasa itu Pak, tapi seperti orang puasa. Kenapa? Waktu itu sedang ke Surabaya, ya, kebetulan ke Surabaya dan kemalaman, ya. Jadi malam besok Ramadan itu malam tarawih itu saya masih di Surabaya perjalanan pulang ke sini, ya, lewat Lamongan, kemudian Tuban, kemudian Kudus, ya, mana itu? Rembang, Kudus, kemudian Demak, sampai Semarang, sampai rumah. Itu tidak puasa itu Pak. Kenapa? Safar. Dan berat kalau puasa. Tetapi seperti orang puasa. Kenapa? Tidak ada warung yang buka. Hari pertama tidak ada warung yang buka. Sekarang banyak itu Pak yang buka Pak. Hari pertama itu waduh panas. Lihat bis itu Pak, bis ada AC-nya kelelur itu Pak ya. Rasanya enak sekali itu Pak. Ya, pinginnya nasi itu kan. Kalau pingin ke Alfamart kan selesai itu Pak. Tapi kan tidak ada nasi di sana. Adanya roti. Ya, itu seperti orang puasa. Itu safar salah satunya. Kemudian orang yang sakit. Ya, orang yang sakit. Orang sakit tidak sembarangan sakit Pak. Kamu tidak puasa? Iya. Sedang sakit. Sakit apa? Sakit panu. Enggak. Ya, sakit panu enggak boleh untuk meninggalkan puasa. Ya. Tapi ada orang yang meninggal gara-gara panu loh Pak. Percaya enggak jenengan? Iya. Itu dia. Gara-gara panu kukur-kukur Pak gini-gini, udah lihat ada truk di depannya itu. Nyabrang saja. Des gitu. Bapak Ibu hadirin yang semoga Allah berkahi dan Allah rahmati. Kalau kemudian kita sudah mempelajari tentang rukun, syarat dan kewajiban sebagai orang beriman, yaitu ibadah puasa, maka kita harus mengetahui ternyata ada beberapa yang kemudian merusak. Bukan merusak dari segi fikihnya. Kalau dari segi fikih kan berarti ini sah atau tak sah, ini boleh atau tak boleh. Tetapi dari segi pahala, ya, makanya Rasulullah itu pernah bersabda, man lam yada' qawla zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'ah ta'amah wa syarabah. Barang siapa tidak meninggalkan qaula zur, perkataan dusta. Ya, perkataan dusta itu Pak. Makanya tadi kenapa sebagai madrasatul kubro tadi oleh Abu Malik, ya, Abu Malik Kamal bin Said Salim, itu disebutkan kenapa madrasatul kubro itu karena tidak hanya sekedar menahan lapar dan dahaga. Ya, yang tadinya mau berkata dusta, dia berpikir kalau saya dusta pahala saya hilang. Ya, yang tadinya mau menghibah, bu sini bu, jari ini bu ya, gitu ya, langsung astagfirullahaladzim, begitu Pak, ditahan betul itu. Ya, kenapa? Kalau kemudian sampai dia lakukan itu Pak, pahalanya hilang. Puasanya batal enggak? Enggak. Secara fikih tidak membatalkan. Ya, tetapi ya dia pahalanya akan hilang. Yang tadinya kemudian mau bermalas-malasan, ya dia kemudian kembali, ya kembali untuk kemudian menggugah diri kesempatan di bulan Ramadan. Ini hari keberapa Bapak Ibu hadirin? 20 ya. Berarti tinggal berapa hari lagi Pak? Tinggal 10 hari lagi. Ya, biasanya kalau kuda pacuan itu, pacuan kuda itu ketika mendekati
garis finish itu semakin lambat apa semakin cepat, Pak? Iya. Iya, harus maksimal itu, Pak, betul, Pak. Ya, masih ada 10 hari lagi. Bapak Ibu hadirin yang sudah mengkhatamkan Al-Quran ada berapa kira-kira? Angkat tangan, Pak. Siapa yang berani? Isim. Oh, takut teriak ya. Oh, saya paham lah, Bapak Ibu sini takut teriak semua ya. Ketika ditanya tentang bab ibadah begitu diam semua. Kenapa? Akhafu minar riya ya, takut teriak ya. Tapi ingat Bapak Ibu hadirin, kalau sampai di bulan Ramadan ini kita tidak sampai target minimal mengkhatamkan Al-Quran 1 kali ya, karena Ramadan itu kita disunnahkan untuk memperbanyak berdekatan dengan Al-Quran. Kalau sampai di bulan Ramadan ini kita gagal mengkhatamkan Al-Quran walaupun 1 kali, Bapak Ibu hadirin, 11 bulan berikutnya kita akan mengalami kesusahan untuk mengkhatamkan Al-Quran ya. Kalau di bulan Ramadan, yang dimana bulan Ramadan pahala semua dilipat gandakan, kita tidak dermawan, tidak wah-weh, tidak sedekah, tidak infak sama dengan 11 bulan yang lalu, maka di 11 bulan berikutnya yakin, Pak, dia akan lebih susah dan lebih berat untuk melaksanakan sedekah dan infak. Bulan Ramadan saja di mana orang-orang kemudian berkumpul untuk qiyam Ramadan, sholat tarawih, ternyata kita gagal ya, tidak sempurna di dalam sholat tarawih, yakin, Pak, 11 bulan berikutnya itu dia akan lebih susah untuk bangun malam, qiyamul lail, mendekat, bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Loh, kok bisa begitu? Iya. Di bulan Ramadan saja yang pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu. Sudah diberikan kesempatan seperti itu, Pak, itu tidak mampu dia kemudian maksimal di dalam ibadah. Ya, apalagi di 11 bulan berikutnya. Ya. Faman khurima anil khairi khurima an kuliha. Apa kata Rasulullah? Barang siapa yang di bulan Ramadan saja itu dia dihalangi, Pak, untuk kemudian berbuat kebajikan, untuk menambah amal soleh, maka di 11 bulan berikutnya dia akan lebih susah lagi. Ya, dia akan lebih susah lagi. Ya, masih ada waktu 10 hari, Pak. Kalau yang 20 hari ini kurang, ya maka maksimalkan yang 10 hari ke depan. Ya, di sini ada itikaf, Pak, ya? Insya Allah ada. Itikafnya ngalong atau ngalong ya, Masya Allah. Ya, tidak apa-apa ya, ngalong lumayan itu, Pak. Ngalong tau, Pak, ya? Malamnya keluar gitu kan, masuk masjid, nanti kalau pagi pulang ke rumah tidur ya. Ya, tidak apa-apa itu, Pak, lumayan lah ya, lumayan. Walaupun syarat-syarat itikafnya belum terpenuhi. Ya, tapi itu lumayan. Itu nanti bab itikaf bisa lihat di putusan tarjih ya, himpunan putusan tarjih, Pak. Bab tentang itikaf. Ya, nanti di situ disebutkan hadis-hadis Bukhari dan Muslim. Ya, disebutkan hadis-hadis Bukhari dan Muslim tentang itikaf. Ya, itu jenengan nanti bisa buka sendiri. Ya, itu penting, Pak. Ya, yang kita heran itu, Pak, ya, antara kita dan Nabi dan para sahabat itu begini, Pak. Mereka itu 10 hari terakhir itu mereka memfokuskan diri untuk kemudian mereka fokus di masjid iktikaf. Seluruhnya itu, Pak, para sahabat. Ya, semuanya hampir di 10 hari terakhir itu mereka fokus. Ya, pernah dengar hadis yang mengatakan Rasulullah kalau 10 hari terakhir itu mengencangkan sabuknya itu, Pak. Kenapa ya? Iya, itu 10 hari terakhir itu, Pak. Ya. Dan anehnya itu begini, Pak.
mereka itu 10 hari terakhir meninggalkan urusan-urusan dunia, meninggalkan urusan-urusan ma'isyah, tetapi Allah Subhanahu wa taala ketika mereka justru 10 hari terakhir itu iktikaf di masjid, dunia itu Allah pegang, ya, Allah serahkan ke tangan mereka, Pak. Nah, kita yang tidak mampu 10 hari terakhir iktikaf di masjid, itu dunia tetap sama itu loh, Pak. Ya, tetap sama. Rezekinya sama itu. Tapi kalau mereka enggak, Pak. Mereka walaupun iktikaf 10 hari terakhir meninggalkan kesibukan dunia, ternyata Allah berikan dunia itu di tangan mereka. 2/3 dunia dikuasai oleh mereka. Kelebihannya begitu itu, Pak. Ya, itu logikanya. Kalau logika enggak logika, Pak ya? Enggak logika ya? Logika enggak? Masuk akal enggak? Loh, orang iktikaf itu kan duduk diam gini loh, Pak. Tapi dunia itu mereka pegang itu loh. Allah kuasakan dunia itu di mereka. Kita yang ngalong gitu kan, kalau siang dunia, tetapi dunia ini tidak pernah kita pegang. Ya. Kira-kira yang keliru yang mana ini, Pak? Tidak ada yang keliru, Pak ya? Tidak ada yang keliru, Pak. Ya, Masya Allah. Logikanya yang keliru mungkin, Pak ya. Itu, Pak. Ya, makanya kalau kita bicara tentang amalan para sahabat itu, Pak, Abu Bakar misalkan, itu tidak ada yang kemudian menandingi amalan mereka. Ya, tidak ada yang menandingi amalan mereka. Ya, mereka itu dimuliakan bukan karena puasanya, Pak. Ya, Abu Bakar itu puasa berapa Ramadan? Berapa kali Ramadan? Abu Bakar ketika Rasulullah diangkat menjadi nabi dan rasul itu usia berapa, Pak? Usia berapa Abu Bakar? Ya, itu Rasulullah. Waktu itu Abu Bakar selisihnya dengan Rasulullah itu 2 tahun. Ya, 2 tahun. Jadi Rasulullah diangkat nabi dan rasul usia 40, sedangkan Abu Bakar berarti pada waktu itu usianya 38. Ya, 38. Kemudian dia kemudian mengikuti Rasulullah, kemudian hijrah, dan Ramadan itu disyariatkan, puasa Ramadan itu setelah tahun kedua Hijriah. Ya, berarti antara disyariatkannya Ramadan dengan usianya Abu Bakar As-Siddiq itu kurang lebih Abu Bakar As-Siddiq meninggal sama dengan Rasulullah usia 63, itu kurang lebih, Pak, Abu Bakar As-Siddiq itu usianya Ramadannya menangi sampai 11 kali. Ya, 11 kali Ramadan. Ya, 11 kali Ramadan. Tapi apa kata Rasulullah? Ya, Abu Bakar As-Siddiq itu dikatakan sampai Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan begini, "Ma faddalallahu Abu Bakrin." Ya, Allah itu tidak memuliakan, tidak mengutamakan Abu Bakar bisyamihi wala salatihi wala sadaqatihi. Ya, bukan karena ibadah puasanya, karena kalau ibadah puasanya, Pak, itu lebih banyak kita dibandingkan dengan Abu Bakar As-Siddiq. Usia balik kita katakan usianya 12 tahun. Sekarang usia kita berapa, Pak? 60 tahun, bayangkan. Berarti berapa itu Pak kita ikut Ramadan? Banyak. Ya, banyak sekali itu, Pak. Lebih banyak daripada Abu Bakar As-Siddiq. Tapi tidak ada yang kemudian menandingi amalannya Abu Bakar As-Siddiq. Ya, tidak ada. Sampai kemudian para ulama itu, Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, kalau seandainya itu dikumpulkan itu, Pak, seluruh amalan manusia, kemudian ditimbang dengan amalannya Abu Bakar As-Siddiq, niscaya seluruh amalan manusia ini tidak akan ada yang kemudian menyeimbangi ya amalannya Abu Bakar As-Siddiq. Itu bukan karena puasanya, kata Ibnu Rajab, bukan pula karena sholatnya, bukan pula karena sedekahnya, tapi karena apa, Pak? Iya, maqala fi qalbihi. Tetapi karena ibadahnya beliau itu, Pak, itu meresap sampai hati. Ya, sampai hati sanubari. Ya, makanya kenapa disebut sampai As-Siddiq begitu? Karena yang pertama kali membenarkan Isra Mi'rajnya Nabi SAW. Beliau cuma mengatakan begini aja, Pak, nggak main logika. Ya, Rasulullah, ya kabarnya Rasulullah itu, ya Isra Mi'raj itu kan jauh itu jaraknya, Pak ya.
Yang membenarkan pertama kali itu salah satunya Abu Bakar As-Siddiq. Dia cuma ngomong gini ketika ada yang ngabari begitu. Kamu jari sopo gitu. Jari Rasul, jari Muhammad itu. Oh ya wis bener berarti. Itu aja Pak itu Pak. Ya, ibadahnya itu seluruh ibadahnya itu Pak, komponen ibadahnya itu berasal dari hati. Kalau kita kan enggak. Ya, imam bacaannya lama pun gitu Pak. Iya kan? Ya, padahal dem-dem itu sunahnya di mana? Di kamar mandi Pak ya, ketika di kamar mandi baru kita disunahkan untuk gitu ya. Tapi ini sholat imamnya bacanya panjang langsung gitu Pak pernah begitu Pak? Mudah-mudahan enggak Pak ya. Ini penting Pak untuk kemudian kita kaji. Kenapa? Ya karena ibadah itu memang harus muncul dari hati ya, dari hati. Ada 5 hal yang kemudian merusak amalan, merusak pahala puasa. Yang pertama itu adalah al-amalu bi ghairi ilmin. Yang pertama adalah amalan yang dikerjakan tanpa landasan ilmu. Ini yang pertama. Ya, segala sesuatu yang kemudian tidak dilandasi dengan ilmu pengetahuan, Bapak Ibu hadirin, itu amalannya nilainya berbeda dengan orang yang mengetahui. 2 orang melakukan sholat sunnah fajar misalkan. 1 orang datang masuk sholat sunnah fajar, ya sholat sunnah qabliyah subuh, yang pahalanya ya khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik dibandingkan dunia dan segala isi yang ada di dunia. Isi dunia itu apa saja Pak? Semuanya ya, kendaraan, mobil, macam-macam itu Pak, emas, perak dan lain sebagainya. Tapi orang beriman itu kekayaannya di sini. Ya, 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat sebelum sholat subuh. 1 orang datang sholat 2 rakaat. Tiba-tiba ada orang satu masuk, lihat temannya kok sholat 2 rakaat ya. Dia tidak tahu itu sholat apa, dia tidak tahu sunahnya apa, dia ngikuti itu. Dia ikut sholat sunnah. Kira-kira nilainya sama atau beda Bapak Ibu hadirin? Nilainya beda. Ya, nilainya beda. Makanya ada sebelum puasa itu biasanya diadakan kajian khusus berkaitan dengan puasa Ramadan, targhib Ramadan. Ya, penting itu Bapak Ibu hadirin. Supaya apa? Supaya menyempurnakan pahala ketika kita sudah memasuki bulan Ramadan. Ya, pahalanya disempurnakan. Ya, pahalanya supaya disempurnakan. Maka ditambahi dengan ilmu. Dan ini penting Bapak Ibu hadirin. Nah, di tempat kita itu kebalik. Kebaliknya gimana? Kebaliknya itu justru ketika bulan Ramadan semuanya diliburkan. Yang tadinya ada madrasahnya diliburkan. TPQ-nya diliburkan. Kenapa? Mau Ramadan. Itu. Padahal Ramadan itu justru Pak, peperangan pertama kali Rasulullah SAW itu di bulan Ramadan tanggal 17. Perang apa namanya? Perang Badar. Ya, perang Badar 313 lawan 1000. 313 lawan 1000, perang Badar itu Pak. Artinya apa? Rasulullah itu mencontohkan kepada orang-orang beriman bahwa Ramadan itu bukan bulan untuk bermalas-malasan. Ya, habis subuh tidur, bangun jam 11, mandi, sholat zuhur, tidur lagi. Iya, bangun lagi pas adzan asar, sholat, tidur lagi. Ya, tangi-tangi sudah masuk maghrib. Itu namanya bulan bermalas-malasan. Ya, bulan bermalas-malasan. Eman-eman betul itu Pak. Ya, eman-eman betul. Jadi jangan, ini mumpung libur ya. Ini hari Sabtu Ahad kan libur ini Pak. Oh, kesempatan ini ya. Di rumah tiduran itu kan. Nanti bangun zuhur itu kan. Ya, jangan. Ya, manfaatkan untuk tilawatul Quran, baca Al-Quran. Ya, supaya nanti kita dimudahkan di 11 bulan berikutnya Pak. Ya, ini penting untuk kemudian kita ketahui bersama. Makanya Imam Bukhari di dalam salah satu usul beliau mengatakan bab tentang al-ilmu qoblal qawli wal amal. Ya,
bahwa ilmu itu sebelum perkataan dan perbuatan. Jadi salah satu penggugur atau perusak pahala puasa adalah ketika orang melakukan suatu ibadah tetapi dia tidak memiliki landasan ilmunya. Nah, ini yang harus kita ketahui Bapak Ibu hadirin. Ini yang pertama. Yang kedua itu adalah merusak pahala puasa itu bermaksiat. Ya, bermaksiat di bulan Ramadan. Kalau Allah lipat gandakan pahala di bulan Ramadan, orang bermaksiat di bulan Ramadan, maka dosanya pun dilipat gandakan Bapak Ibu hadirin. Ya, dosanya juga dilipat gandakan. Ya, makanya kemarin ada ibu-ibu bertanya begini, Ustadz, kalau tidak menutup aurat itu termasuk bermaksiat apa tidak? Keluar rumah kemudian tidak nutup aurat itu Bapak Ibu hadirin. Kira-kira kalau ibu-ibu maksiat apa enggak itu buku? Halo ibu-ibu. Ini ibu-ibu ketiduran ini Pak. Ngambil hak saya ini mesti ini. Iya, penting itu. Ya, penting itu. Ternyata seorang wanita itu auratnya dari mana sampai mana Bapak Ibu hadirin? Iya, seluruhnya itu Pak. Ya, seluruh wanita itu seluruhnya aurat kecuali wajahnya dan telapak tangan. Istri Bapak ternyata keluar rumah Pak melangkahkan kakinya, ya enggak pakai jilbab, ya enggak nutup aurat, rambutnya kelihatan, ya kemudian pakai celana pokek. Celana pokek tahu Bapak Ibu ini? Ya, pokek itu segini Pak, di atas dengkul gitu loh Pak. Kakinya melangkah tes itu Pak. Yang ditanya pertama kali itu bukan ibunya. Siapa yang ditanya? Suaminya. Ini Bapak Ibu hadirin. Makanya ibu-ibu jangan marah ketika suaminya itu memarah ibu-ibu gara-gara ibu-ibu tidak pakai jilbab. Itu bukan berarti mau menyelamatkan ibu, enggak. Dia menyelamatkan diri sendiri. Ya. Dia menyelamatkan diri sendiri. Makanya kadang ibu-ibu dimarahi, ibu pakai jilbab. Itu. Kalau enggak potong gajimu. Itu. Kenapa begitu Pak? Iya, karena itu sebenarnya bapak tadi itu menyelamatkan dia sendiri. Karena setiap apapun yang dilakukan oleh seorang anak dan seorang istri itu Bapak Ibu hadirin, yang pertama kali nanti ditanya oleh Allah itu yang memegang tanggung jawab tadi. Siapa? Suami. Loh, kalau belum nikah, orang tua yang jadi tanggung jawab itu Pak. Ya, makanya kadang ibadah kita Pak, itu kalau kemudian kita tidak sadar itu Pak, setiap langkah kita ternyata bermaksiat, itu mengurangi pahala kita. Bahkan bisa melenyapkan pahala kita, bahkan pahala puasa kita kelak bisa men tahu Pak ya? Pahalanya men, bayangkan Pak, sudah lapar, sudah haus, ternyata pahalanya men. Ya, kurang itu Pak, tombok itu. Ya, kurang. Ya, makanya Rasulullah pernah mengatakan ruba shaimin hadduhu min siyami alju wal atos. Berapa banyak orang yang kemudian berpuasa tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan pahala, tidak mendapatkan nikmatan ibadah begitu. Justru dia mendapatkannya cuma lapar dan dahaga. Dua orang yang kemudian diberikan kabar gembira oleh Nabi, dua kebahagiaan orang yang berpuasa. Salah satunya ketika berbuka, itu bukan berbuka dengan kolak enggak. Yang dimaksud dengan senang itu mungkin dia senang itu Pak, tetapi maksudnya adalah menyempurnakan ibadah. Ketika orang berbuka itu Pak, rasanya bahagia, itu bukan karena bukanya itu es, kolak, enak, itu enggak. Ya, bukannya itu yang lezat itu enggak. Ya, kenapa begitu? Iya, karena yang kemudian membuat dia bahagia itu ketika dia sudah merasa bahwa dia sudah menyempurnakan dengan maksimal ibadah yang dilakukan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Senang itu Pak, alhamdulillah, buka itu kan, dengar suara adzan Allahu Akbar, dia langsung senang Pak, alhamdulillah begitu. Ya alhamdulillah, rasanya di hati Pak. Nah, ini namanya ibadah hati Bapak Ibu hadirin. Ini yang kemudian harus kita ketahui. Jadi maksiat itu Bapak Ibu hadirin itu merusak amal kita. Bapak-bapak juga sama. Bapak-bapak hati-hati, puasa biar sehat, tetap sehat, bugar, olahraga
Olahraganya apa? Jogging gitu kan. Jogging, Pak. Ternyata di situ banyak perempuan-perempuan yang jogging, Pak. Iya. Banyak perempuan-perempuan yang jogging di situ itu kan. Jogging pakainya apa Bapak Ibu? Pakainya training ketat itu, Pak. Kayak lepet itu. Astagfirullah. Walaupun jenengan astagfirullah gitu Pak. Lihat sana astagfirullah, lihat sana astagfirullah, lihat sana astagfirullah. Ingat itu Pak, itu mengurangi pahala puasa. Udah capek, dahaga, ya akhirnya udah diberi pahala itu kan. Ya, makanya ibadah itu ya ini Pak. Ya, makanya ibadah hati itu, olahraganya hati itu di majelis taklim itu. Ya, majelis taklim. Ya, di majelis ilmu, thalabul ilmi, begitu itu ibadah hati, olahraganya hati, biar sehat hatinya. Tapi kalau olahraganya fisik, ya kalau hari ini tidak memungkinkan untuk kemudian keluar itu Pak, mending olahraganya jalan-jalan aja lah di sini Pak, RT ke sebelah sana itu lebih menjaga hati kita, ya menjaga hati kita dari segala macam penyakit hati, ya karena penyakit hati itu biasanya munculnya dari mata itu Pak. Ya, walaupun jenengan astagfirullah begitu tapi dipanteng terus ya. Astagfirullah itu lagi Pak. Itu istighfarnya kemudian gimana itu Pak? Mungkin dia punya perasaan begini, kalau sudah istighfar selesai dosanya itu Pak. Makanya astagfirullah gitu Pak. Ya, ini hati-hati itu Pak. Itu ringan betul itu Pak. Ringan betul. Mata itu kan cuma pandang saja. Dan ini Bapak Ibu hadirin, bapak-bapak ya, usia muda seperti saya misalkan 30-an tahun sampai usia tua 60 sampai 80 tahun Bapak Ibu hadirin, mata ini tidak pernah kenyang untuk memandang. Ya, saya kan sudah tua, enggak, justru sudah tua itu Pak. Yang masih muda gimana? Sama saja. Ya, antara tua dan muda sama saja. Kenapa? Karena ini Allah itu ciptakan mata ini Pak, itu tidak merasa kenyang walaupun dia sudah sangat sepuh tua. Ya. Bening Pak ya. Iya. Kok ono ya wong glowing kaya kae ya. Nah, itu Pak. Dari mana itu? Dari mata. Dari mata ngutuk-ngutuk di pikiran baru turun ke hati. Akhirnya mengotori hati. Ya, kalau sudah hati kotor ini paling susah itu Pak. Ya paling susah. Makanya tadi salah satu mendiagnosa hati kita bersih atau kotor, salah satunya dulu pernah saya sampaikan, dekatkan dengan Al-Quran. Ya, berapa lama kita berinteraksi dengan Al-Quran, berhubungan dengan Al-Quran dalam satu hari. Ya jangan sampai satu hari tidak pernah sekali pegang Al-Quran. Nanti jangan pulang terus pegang selesai, enggak. Ya dibaca itu Pak. Ya dilihat, dibuka, misalkan menemukan tentang hukum siam dibaca, kalau belum paham dibuka, ada tarjih itu dibuka, ada buku fikih-fikih yang lain, ya penting itu Pak, ya supaya kita ya tahu ilmunya begitu. Jadi segala macam maksiat yang kemudian dilakukan oleh kita itu akan merusak pahala puasa kita. Ini yang kedua. Yang ketiga, yang merusak pahala yang ketiga itu adalah bakhil. Bakhil ngertos Bang ya? Iya, jamaknya bukhala. Ya, bukhala, medit. Ya, biasanya kalau medit itu celamit. Ya, medit sama celamit itu biasanya satu paket, Pak. Satu paket itu, ya. Celamit itu apa, Pak? Jalungan. Ya. Kayak wekmu kayak nggo wae Pak biasanya ya. Hati-hati nih Pak. Iya. Tapi dia enggak mau keluar itu loh Pak. Ya enggak mau keluar. Ini hati-hati Pak. Di bulan Ramadan Pak. Kenapa ini mengurangi pahala orang yang bakhil? Iya, karena di bulan Ramadan itu Pak, itu di situ Rasulullah menekankan betul. Bulan di antara 12 bulan yang paling berhak untuk dermawan itu adalah di bulan Ramadan. Ya, bulan yang paling berhak untuk dermawan itu di bulan Ramadan. Ya, Bapak Ibu hadirin kalau sudah tahu konsep rizki itu tidak pernah khawatir itu Pak. Tidak ada itu dari zaman Rasulullah sampai hari ini sekarang orang miskin gara-gara sedekah, tidak ada. Pernah ada Pak orang di sini di RT Masjid Baitur Rahim ini
yang miskin. Kenapa itu Pak jatuh miskin gitu? Iya, karena banyak sedekah gitu. Ada nggak? Nggak ada itu kamusnya Pak. Ya, orang yang banyak sedekah itu justru nggak miskin. Ya, nggak miskin itu Pak. Loh kok begitu? Iya. Kalau teorinya, mohon maaf ya, teorinya orang-orang kafir begitu Pak. Itu kalau mereka punya sebuah perusahaan, itu mereka paling enggan untuk kemudian memberikan santunan, memberikan dari perusahaan tadi, memberikan kepada ya. Kenapa? Karena hitungan mereka kalau memberi itu kelong gitu loh. Tidak untuk orang-orang yang beriman ya. Kenapa? Iya, karena sudah tahu konsep rizki, bahwa rizki itu sudah dicatat oleh Allah, sudah diwariskan semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau orang yang sudah diwariskan Pak, maka dia tidak akan pernah berkurang rizkinya. Prinsip ini Pak. Ya, makanya kalau sedekah, kalau infak itu enggak usah sambil merem gini Pak. Gitu. Gelo maksudnya. Aku enggak mau lihat. Enggak usah. Kenapa? Justru itu yang nantinya akan menyelamatkan kita. Ya, yang kita makan itu selesai Pak jadi kotoran. Ya, yang kita tinggalkan kelak semua jadi warisan, bisa jadi perebutan. Ya, tetapi yang kemudian mengikuti kita, yang akan menolong kita, yang akan menjadi hujah kita nanti di hadapan Allah, yang akan menyelamat kita di alam barzah dari sedekah dan infak tadi. Nih, kesadaran yang harus dibangun begini. Tenang aja Pak, wong Abdurrahman bin Auf aja pernah berdoa minta miskin, tidak miskin malah tambah kaya. Ya, Abdurrahman bin Auf itu Pak. Makanya kekaya, miskin itu sama-sama ujian semua. Ya, entah mau di jalan mana, yang penting ada syukur dan sabar. Ya, diberikan harta banyak, harta melimpah, dunia dilimpahkan kepada kita semua, sudah kita syukur dan sabar. Ya, kok syukur sabar, nggak syukur saja? Iya, sabar untuk kemudian tidak digunakan untuk maksiat. Ya, biasanya ini yang paling unik itu di rumah tangga. Biasanya bapak, suami, istri itu yang mengalami penyakit bakhil ini yang suami atau istri, Bapak Ibu hadirin? Ini saya nggak mengadu domba ya. Enggak, ya. Tapi kemarin itu saya dapat cerita begitu, curhatan begitu ya. Curhatan dari salah seorang ikhwan, salah seorang sahabat itu. Dia suaminya itu sedekahnya luar biasa, Pak. Senang begitu, tapi sembunyi-sembunyi. Enggak boleh ngomong sama istrinya. Terus saya nyindir, kamu suami takut istri ya? Enggak. Tapi saya menjaga perasaan istri saya. Waktunya habis. Menjaga perasaan istri saya. Kenapa Pak? Iya, karena untuk ngasih itu Pak, kadang istrinya gundali. Gundali itu Pak ya? Ngasih terus itu Pak. Kadang begitu, itu ibu-ibu itu begitu. Ya, mudah-mudahan ibu-ibu sini enggak ya Bu ya. Kalau ibu-ibu sini Pak, terus Pak, kasih yang banyak Pak, terus Pak. Gitu kalau ibu-ibu sini kan. Terus Pak, semua aja semua. Gitu. Iya. Ini penting Bapak Ibu hadirin untuk kita tahu konsepnya. Iya. Tenang aja, rezeki itu sudah ada semua. Iya. Ini penting untuk kita pahami. Maka konsepnya orang beriman itu tidak ada kekhawatiran. Semua sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini penting untuk kita ketahui. Ya, ini yang kedua. Yang ketiga, yang keempat itu adalah puasa tetapi meninggalkan sholat wajib. Hati-hati nih Pak. Orang sudah puasa karena saking letihnya, beranggamnya, tidur itu. Ya, dibangunkan Pak, bangun Pak, sudah jam 1 belum sholat zuhur. Oh ya, tidur lagi. Ya, menjelang asar setengah 3, jam 3 kurang 5 menit itu mau asar jam 3, Pak sudah mau asar Pak, iya nanti itu masih sampai asar. Akhirnya sholat wajibnya, sholat zuhurnya ketinggal, ya hilang, ya jamak dengan sholat asar, pahalanya hilang, ya, pahala puasa. Ya, makanya begini Bapak Ibu hadirin. Ini konsep secara umum Pak ya, supaya kita tidak ujub ya. Jadi setiap kita Bapak Ibu hadirin itu Allah berikan peluang untuk beribadah itu biasanya sesuai dengan porsi dan kesanggupan. Ada orang yang dimudahkan untuk sedekah, ada orang tetapi Allah tutup dia, kadang Allah tidak mudahkan dia untuk bangun malam.
Kalau bangun malam itu susah. Ya, makanya Rasulullah pernah mengatakan kepada salah seorang sahabat, tidak bisa bangun malam, sholat witirnya setelah sholat isya. Ya, nah, begitu formulanya begitu, supaya nanti ketika dia bangun pas subuh dia sudah dalam keadaan sudah sholat witir. Ada pula orang Pak yang kemudian dimudahkan untuk puasa, tetapi tidak dimudahkan untuk sedekah. Ya, tetapi dia puasa sunnahnya rutin. Ya, Senin Kemis, bahkan Nabi Daud begitu. Tapi kadang tidak dimudahkan untuk sedekah. Ada juga orang yang kemudian dimudahkan untuk sedekah, dimudahkan untuk qiyamul lail, dimudahkan untuk tilawatul Quran, tetapi dia susah ketika berpuasa. Ya, susah ketika berpuasa. Makanya dulu ada seorang sahabat ditanya, kenapa tidak pernah puasa sunnah? Iya, karena kalau saya puasa ibadah saya berkurang. Ya, sholatnya jadi kurang, yang tadi sholat sunnahnya kuat, yang sedekahnya jadi kurang, semuanya jadi kurang, bahkan baca Qurannya jadi tidak kuat, begitu Pak. Ya, itu ada sahabat yang modelnya begitu. Maka diantara kita semua itu kadang Allah berikan peluang sesuai masing-masing. Ya, ada satu sahabat yang kemudian hampir keseluruhan dia sudah semuanya, hampir semuanya diborong oleh sahabat tadi. Siapa? Orang nomor 2 setelah Nabi, Abu Bakar As-Siddiq. Siapa yang sini sudah takziah? Saya. Siapa yang sudah sedekah? Saya. Siapa yang sudah silaturahim? Saya. Siapa yang sudah mengantarkan jenazah? Saya. Semuanya itu Pak, diborong semua, makanya menjadi orang yang terbaik. Ya, kalau kemudian Allah mudahkan kita sholat malam, ya sudah kita sudah sholat malam. Kalau Allah mudahkan sholat malam dan puasa, ya sudah keduanya kita lakukan. Kalau Allah mudahkan kita untuk sedekah, puasa, sholat malam, semuanya kita borong. Ya, semuanya kita borong. Jangan kemudian kita, aku kemarin kan sudah puasa. Enggak. Ya, prinsip orang mukmin itu Pak, dia tidak akan pernah merasa puas untuk melakukan ibadah, untuk melakukan amal soleh sampai kakinya menginjakkan nanti di surganya Allah. Ya, jadi tidak pernah merasa puas. Ya, wah, tahun kemarin kan saya sudah puasa, hari ini saya liburan. Enggak. Ya, tidak akan pernah puas. Tahun kemarin kan sudah sedekah, hari ini saya tidak sedekah dulu. Enggak. Orang beriman itu Pak tidak akan pernah kenyang dalam beramal soleh. Ini prinsip yang harus kemudian kita pegang. Ya, makanya yang keempat tadi, meninggalkan sholat padahal dia puasa. Bukankah tidurnya orang puasa itu ibadah? Betul enggak Pak ini Pak? Tidurnya orang puasa itu ibadah, betul enggak? Betul apa enggak? Jangankan orang puasa Pak, ya, tidurnya kita malam hari pun itu termasuk ibadah kalau kita niatkan. Ya, kalau kemudian kita niatkan untuk ibadah, ya kan? Saya mau tidur hari ini, berdoa kepada Allah, nanti bangun jam 3 qiyamul lail. Ibadah enggak tidurnya? Ibadah. Ya. Kalau orang puasa, tidur ya tetap ibadah puasa. Karena tidak batal orang tidur itu. Ya enggak? Iya. Tidur itu Pak puasa begini. Saya tidur aja lah, kan tidurnya orang puasa ibadah. Ya, lagi taklim tidur itu Pak. Gitu kan. Ibadah, dia masih ibadah puasa enggak? Masih ibadah puasa. Makanya itu disebut tidurnya orang puasa itu ibadah, tapi bukan ibadah sholat. Tidurnya orang puasa itu ibadah sholat, itu enggak. Ya, puasa tetap, tidurnya orang puasa itu tetap menjadi nilai ibadah. Ini yang kemudian harus kita pahami bersama. Yang kelima, terakhir, orang yang kemudian pahalanya rusak, itu yang kelima, sholatnya ngebut Pak. Sholatnya ngebut 7 menit 23 rakaat. Ya, kadang sholat ngebut itu gara-gara siapa Pak? Gara-gara makmum dehem terus. Itu imamnya kan mau baca alif lam mim, kan bingung dia Pak. Adanya alif lam mim Allahu akbar gitu. Iya itu Pak. Ya, sholat ngebut itu Pak. Makanya afdhalus sholati, yang paling utama sholat itu
Kata Rasulullah SAW itu adalah yang paling panjang kunutnya, yang paling panjang berdirinya. Ya, paling panjang berdirinya. Kalau di sini sholatnya lama Pak? Enggak Pak? Kalau berdiri? Lumayan ya. Biasanya kalau mulai setengah jam 7:15 selesai jam berapa? Jam 8. Nah, 8 itu standar lah ya. Jam 8 itu standar Pak. Jadi kalau kita mau ngikuti sunnah betul itu sama Rasulullah itu Pak, Rasulullah itu Pak 11 rakaat itu panjangnya jangan ditanyakan. 11 rakaat panjangnya jangan ditanyakan. Kenapa Pak? Indahnya bacaan. Iya. Jadi panjangnya jangan ditanyakan. Ulama setelahnya para sahabat mereka memendekkan sholat ya, tetapi mereka menambah rakaat. Akhirnya 23. Tapi sholatnya agak cepat. Tapi cepatnya bukan 7 menit. Ya, tetap ada tumak ninah. Irji fasholli fa innaka lam tusolli. Datang seorang sahabat memberi salam kepada Rasulullah di Masjid Nabawi, kemudian dia sholat sunnah 2 rakaat, sholat sunnahnya cepat banget. Akhirnya datang kepada Rasulullah lagi memberi salam. Rasulullah bersabda, irji fasholli fa innaka lam tusolli. Ya, sampai 3 kali. Kamu pulang lagi sana sholat, gitu kan? Kamu belum sholat, nggak dianggap sama Allah Pak. Kenapa? Kecepatan sholatnya. Sholat lagi, datang lagi, jawabannya sama sampai 3 kali, sampai dia mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya aku tidak mampu sholat yang lebih baik daripada sholatmu ini. Apa kata Rasulullah? Jika kamu berdiri untuk sholat, maka jika kamu ingin mendirikan sholat, maka berdirilah fakabbir. Ya, berdiri, kemudian bertakbirlah dengan tumak ninah, kemudian membaca Al-Fatihah dan membaca surat-surat yang kamu mudah. Habis itu farka'u, habis itu rukuklah hatta tatma'inna raki'an, sampai betul-betul kamu itu tumak ninah di dalam rukuk. Nah, standarnya tumak ninah Pak. Tumak ninah niku napa? Tumak ninah niku napa Pak? Tumak ninah itu jeda. Ada jeda itu. Tumak ninah itu mutmain. Mutmain itu betul-betul ya di batinnya, karena ibadah hati itu Pak, itu tidak mungkin cepat banget. Ibadah hati itu tidak mungkin dikerjakan cepat banget. Ya, mesti dia harus ada mutmain. Ya, harus ada ketenangan dulu. Makanya rukuknya sempurnakan. Ya, bangun dari rukuk hatta tatma'inna ta'dilan, sampai kemudian betul-betul berdiri. Ya, kadang kan belum berdiri, langsung gini tuh Pak. Ya enggak? Iya itu. Yo, mohon maaf Pak, di tempat saya itu Pak, biasanya kita mulai sholat tarawih itu jam 7 lewat 20 menit mulai sholat tarawih qiyamul Ramadan. Itu nanti kita selesai itu jam 8 lewat 10 menit, 11 rakaat. Tetangga itu jam 8 kurang 10 menit sudah selesai 23 rakaat. Kira-kira sholatnya gaya apa itu Pak? Insya Allah. Ya, ini sebagai Pak ya, sebagai ya supaya kita lebih nyaman lah Pak dengan bacaan yang agak panjang sedikit lah. Ya, kalau sini Baitur Rahim ya sudah panjang-panjang Pak ya. Iya. Wal asr, Allahu Akbar. Iya. Seneng kan? Oh, seneng banget. Yang seneng siapa? Bapak-bapak sama ibu-ibu yang belakang ya. Semangat guys, gitu kan. Cepat banget sholatnya. Ya, jangan cepat-cepat Pak, dinikmati. Ya, gaspol. Ya, itu Pak 5 hal yang saya sampaikan. Mudah-mudahan dari 5 hal ini dapat kita hindari. Ya, semoga ibadah Ramadan kita yang sudah kita lalui dan yang akan kita lalui ini Allah sempurnakan pahalanya, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan gelar kepada kita semua
yaitu gelar yang diharapkan oleh Al-Baqarah 183, la'allakum tattaqun. Dan ciri daripada itu semua Pak, itu adalah akhlaknya semakin indah setelah di bulan Ramadan. Ya, jangan kemudian mengekang untuk tidak berdusta hanya di bulan Ramadan. Jangan kemudian tidak menghibah hanya di bulan Ramadan, tetapi hasil dari madrasah ujian finish tadi Pak, ya, maka hasilnya itu di 11 bulan berikutnya, dari bulan Syawal sampai bulan Sya'ban. Insyaallah Pak ya. Amin Allahumma amin. Aku lupa lihat wa astaghfirullah li wa lakum. Waktunya sudah habis. Ada pertanyaan? Masih ada 5 menit Pak. Kalau tidak ada saya tutup. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan titipan mengenai zakat mal, lebih diutamakan. Jadi kira-kira kita punya 1 miliar, mungkin dari tadi yang membatalkan bahasa itu 1 miliar, itu zakat malnya dihitung secara global 2,5% dari 1 miliarnya, atau sudah dikurangi dari kebutuhan seperti mensekolahkan anak sampai S3 atau membayar utang dan segala macam, kemudian yang sisanya itu dihitung dari untuk membayar zakatnya. Kemudian yang kedua, mengenai sholat mengenai sholat ada 2 versi penjelasan dari Ustadz yang mampu di sini. Kemarin sebagai seorang makmum berkewajiban juga untuk membaca Al-Fatihah, tetapi kemudian ada 2 versinya itu, makmum itu membaca Al-Fatihah itu ketika mengikuti imam, setelahnya. Ada juga yang versi keduanya setelah imam membaca Fatihah, kita membaca Fatihah. Itu yang kira-kira yang paling utama yang Pertanyaannya kok sulit sekali Pak ini Pak. Jadi tidak pulang-pulang nanti ini. Ya, yang pertama tentang zakat mal. Zakat mal itu syaratnya 2. 1 sudah mencapai nisab, kalau 1 miliar itu sudah mencapai nisab. Yang kedua sudah haul. Haul itu 1 tahun, sudah dia miliki selama 1 tahun. Nanti dari keseluruhan itu tidak dihitung untuk biaya apapun kecuali hutang. Ya, kecuali hutang. Kalau hutang silakan dilunasi dulu karena itu kewajiban. Tapi kalau kemudian kebutuhan, ya termasuk nyekolahkan anak nanti sampai doktor S3 dan sebagainya, habis itu Pak 1 miliar. Nggak jadi zakat jenengan. Nanti buat beli rumah di sana, pindah anak saya nikah, kemudian yang lain sebagainya, nggak jadi. Ya, Allah bisa. Bapak Ibu hadirin perlu tahu bahwa rezeki itu yang terbaik urutan terbaik itu ada 5. Ya, rezeki yang pertama itu adalah rezeki yang dihasilkan dari ghanimah. Ghanimah tahu ya? Ya, rampasan perang, ini yang pertama. Rezeki yang kedua yang terbaik itu adalah dari hasil perdagangan. Nah, berniaga. Makanya para sahabat itu kebanyakan mereka berdagang. Yang ketiga itu rezeki yang terbaik itu setelah berdagang yaitu pertanian. Ya, rezeki pertanian. Yang keempat rezeki terbaik itu, yang keempat itu adalah pegawai. Pegawai itu yang keempat Pak. Ya, yang keempat. Yang kelima rezeki terbaik itu setelah pegawai itu adalah rezeki utang. Rezeki utang. Rezeki utang Pak. Rezeki baik Pak, utang. Ya, utang. Maka saya sarankan jangan hobi hutang. Ya. Walaupun itu rezeki. Ya. Ya. Karena ini rezeki terakhir itu loh Pak. Iya. Utang itu diabadikan, diatur oleh Allah di dalam Quran surah Al-Baqarah 282 283. Ya, di lembar terakhir letaknya sebelah kiri atas. Ya. Yang hafal cuma itu.
Ya, itu kaitan dengan bab hutang ya, bab hutang piutang. Sekarang kan kalau nggak betul-betul butuh itu Pak, jangan hutang. Jangan hutang. Tapi hutang nggak riba Pak Ustaz? Iya, walaupun nggak riba. Kalau hutang riba, apalagi hutang riba. Ya, apalagi hutang riba. Betul, nggak usah. Kalau kita memang nggak cukup Pak untuk beli rumah, kayak saya Pak numpang di rumah mertua nggak apa-apa. Ya, saya masih numpang di rumah mertua Pak. Nanti kalau mertua sana sudah bosan, dilelai orang tua tiba-tiba kok lama sekali di sana itu kan, pindah lagi ke sana, ya udah ke sana. Gitu. Nanti kalau sana mertuanya bilang kangen sama cucu itu kan, pindah lagi ke sana, gitu Pak. Begitu Pak. Itu mending daripada saya harus kemudian utang, saya bikin rumah sendiri, lain sebagainya. Walaupun idealnya kalau kita bicara tentang masalah rumah tangga, itu idealnya orang yang sudah menikah itu Pak, dia rumah sendiri. Tidak bareng orang tua. Kenapa? Kalau bareng orang tua nanti pemimpinnya banyak. Iya sudah paham. Terima kasih sudah mengingat. Iya itu Pak. Idealnya ya kalau bicara tentang rumah tangga, ya kan. Nanti karena pemimpinnya banyak. Jadi istri itu kadang yang ngatur tidak suami. Siapa? Ibu mertua kita. Ibu mertua, bapak mertua itu yang ngatur. Bahkan suami diatur sama ibu mertua itu. Makanya bapak-bapak harus paham, ibu-ibu harus paham. Ketika seorang anak perempuan itu sudah menikah dengan laki-laki, maka hak untuk mengatur yang pertama mau tinggal di mana, mau kemana, mau dibawa apa saja itu tergantung suaminya. Kita boleh intervensi? Tidak boleh, tapi intervensinya yang bagus, nasihati suaminya. Dinasihati misalkan keliru, Mas, jenengan tak kasih ini aja misalkan, nasihat begini-begini, itu bagus. Tapi kalau jenengan kalau tidak seperti ini begini, nah itu sudah berarti suami ini tidak punya wewenang untuk mengatur istrinya. Ya, tidak boleh mengatur istrinya. Ini penting Pak, ini dalam bab rumah tangga. Tadi kok sampai bab rumah tangga ya? Oh, bab utang tadi Pak ya. Bab utang ya. Bab utang. Ya, saya sarankan jangan ya. Apalagi kemudian ini ya, kemudian untuk mendapatkan seorang gadis dia harus hutang itu. Susah itu Pak. Ya. Iya betul itu. Ya. Harus sana dulu ke mertua bawa jajan banyak itu kan, kemudian beli sepeda motor dibelikan, orang tua calon mertua nih, calon mertuanya rumahnya gendengnya bocor dibetulin, direnovasi semua rumahnya, giliran sudah nikah bayar utangnya bareng sama anaknya, itu kan parah itu Pak ya, bayar utangnya bareng, akhirnya dijak buruh ya, dijak kerja di mana itu, Jakarta atau kemana. Iya, jadi tidak perlu begitulah. Ini supaya begini Pak, saya mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian, kita kalau cari menantu, tidak usah yang kemudian wah. Nah, iya, yang penting dermawan Pak dan tanggung jawab. Dia beriman, dermawan, tanggung jawab. Ya. Kadang kan bapak itu kan calon itu kan kalau ndak keluar ininya kan kadang ndak itu enggak usah. Yang penting dia sholih, dia tanggung jawab siap. Kalau orang sholih dia tanggung jawab Bapak Ibu hadirin, semiskin apapun dia akan mencarikan dan berusaha untuk membahagiakan putri jenengan. Yakin Pak. Walaupun dia miskin tapi dia sholih dan tanggung jawab Pak, semiskin apapun dia tetap dia akan berusaha untuk ya membahagiakan putri jenengan. Betapa banyak orang yang sudah menikah dengan orang kaya, dengan kekayaan tadi dia selingkuh. Milih pundi Pak? Kaya selingkuh. Insyaallah. Yang kedua tadi tentang bab sholat. Apakah Fatihah itu dibaca mana yang lebih utama? Di beberapa bab fikih, salah satunya disebutkan tadi Abu Malik Kamal bin Said Salim ya, di dalam Sahih Fikih Sunnah. Ada Sahih Fikih Sunnah, ada Fikih Sunnah. Kalau Fikih Sunnah itu di Said Sabiq ya, penulisnya Said Sabiq. Ini Sahih Fikih Sunnah. Itu di sana dijelaskan salah satunya ada beberapa Pak, ada beberapa pendapat para ulama yang kemudian berkaitan dengan bacaan makmum. Ya. Kalau di dalam kitab Subulus Salam, kitabnya mazhabnya Imam Asy-Syafi'i, dia mengatakan kalau bacaan imam itu sudah pas
sesuai makhrajul huruf dan tajwid, maka makmum tidak perlu membaca Al-Fatihah. Ini khusus untuk bacaan yang jahar. Yang jahar. Berarti maghrib, isya, subuh. Ya, makmum cukup mendengarkan. Mendengarkan itu beda dengan mendengar, Pak. Ya, mendengarkan itu beda dengan mendengar. Kadang orang tidur aja mendengar itu, Pak. Ya, mendengar. Ketika ditanya, oh tahu, jawab itu kan. Padahal ngantuk itu loh, tidur itu kan. Nah, ini. Ya, pendapat yang kedua, mengikuti bacaan, dan ini kalau tidak salah ada di putusan tarjih. Alhamdulillahirabbil alamin. Jeda untuk membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Kedua. Yang ketiga adalah ketika amin selesai. Ya, jadi aminnya makmum itu mengikuti dengan aminnya imam. Jadi waladhdallin kadang sudah amin gitu dulu, Pak. Itu enggak pas. Ya, pasnya apa? Ada jeda supaya imam bisa bernafas dulu. Waladhdallin. Amin. Nah, begitu. Supaya apa? Imam juga ngikuti amin gitu. Makanya kalau jenengan bacaan syekh-syekh itu, Pak, di YouTube ya, maka mereka bacaannya amin cepat. Ya, amin. A-nya cepat, min-nya lirih. Kenapa? Karena itu untuk kemudian mengingatkan kepada makmum dia sudah membaca aminnya tadi. Amin gitu. Walaupun aminnya yang makmum kemudian panjang karena dia persiapan untuk membaca surat berikutnya. Nah, ketika amin itu sudah dibaca, ya amin begitu, Pak, maka ada jeda di situ. Nah, itu yang digunakan untuk membaca Al-Fatihah. Ada Al-Fatihah. Ini 3 hal yang disebutkan beberapa tulisan ya oleh para ulama. Dan itu mana yang paling utama? Yang paling utama, yang paling khusyuk. Semuanya boleh. Ya, semuanya boleh. Tidak ada jedanya ketika setelah amin. Tidak ada jedanya. Ya sudah, ngikut bacaan imam. Ngikut bacaan. Enggak perlu. Ya, enggak perlu baca Fatihah. Oh, Fatihah ini saya. Wallahu a'lam. Bonus 7 menit. Ya, Allah sukanya ganjil pas 7 menit, Pak, ganjil ya. Ya. Makan kurma pun disunahkan ganjil. 99 itu ganjil itu, Pak. Ya. Aku lupa lihat. Wastaghfirullah li wa lakum. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.